Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak MTS Bani Umar yang Bapak cintai, khususnya juga teruntuk siswa-siswi SMP dan MTS pada umumnya dimanapun Anda berada yang menyimak video pembelajaran jarak jauh kali ini. Bapak khususkan pelajaran ini untuk kelas 8, juga untuk semua kelas bagi yang kelas 9 yang hendak mengikuti ujian akhir boleh menyimak video ini. Adapun pembelajaran yang akan Bapak sampaikan hari ini materi kelas 8 semester 2 tentang lingkaran. Sudah siap, saya Bapak siapkan sejak tadi materinya. Tinggal Bapak akan menjelaskan tentang materi ini. Oke, sebelum kita awali pembelajaran ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, kita langsung saja ke materi. Judul besarnya lingkaran. Untuk memahami lebih lanjut tentang lingkaran, apa itu lingkaran? Yaitu lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis, tentu saja bidang data. Bidang data itu sebagaimana kita tahu bidang 2 dimensi yang tampak depan saja, yang semuanya berjarak sama pada titik tertentu. Titik tertentu itu disebut lingkaran. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar lingkaran di samping. Oke, ini ada sebuah gambar bidang data namanya lingkaran. Lingkaran itu adalah tadi sebagaimana pengertian yang sudah ditulis, kita akan jelaskan pada sebuah gambar. Di sini ada titik yang berada di tengah disebut titik pusat. Seandainya kita membuat garis dari titik pusat ini ke satu titik, misalnya titik A. Dari satu titik pusat kita bisa menarik garis atau ruas garis ke beberapa titik. Misalnya dari titik pusat ke titik B, atau ke titik C, atau ke titik D. Nah, yang dimaksud tadi kumpulan titik itu adalah garis yang apabila ditarik dari titik pusat ke satu titik, atau ke titik yang ini, atau ke titik yang C, atau ke titik yang D, ini akan berjarak sama. Ya, titik tertentu itu tidak lain dan tidak bukan adalah titik pusat. Ya, oke. Itu tadi pengertiannya sudah. Sekarang kita ungkap, karena dalam lingkaran itu ada unsur-unsur. Ya, di sini sudah Bapak gambarkan dan diberi judul unsur-unsur lingkaran. Di sini ada sebuah lingkaran dengan beberapa garis yang bersilangan satu sama lain. Ini tentu saja ada namanya masing-masing. Ya, di sini ada gambarnya dan di sampingnya ada penjelasannya. Ya, di mana OA sama dengan OB, sama dengan OC, sama dengan OD. Ya, garis yang dimaksud OA itu ini, OB itu ini, OC itu ini, dan OD ini. Ini semuanya sama karena tadi berjarak sama. Ya, dari titik pusat ke satu titik. Ini dinamakan, semuanya dinamakan jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari itu boleh dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Selain jari-jari ada diameter. Diameter itu dari satu titik A ke titik B. Ya. Tentu saja melalui titik pusat.
ya, ini harus melalui titik pusat baru dinamakan diameter. Bisa ruas garis AB atau bisa ruas garis CD. Jadi diameter itu kalau disamakan dengan jari-jari itu 2 kali jari-jari karena membentang dari titik awal melalui titik pusat dan berakhir di titik B. Ya, itu diameter. Seterusnya ada garis lengkung AD. Ya, garis lengkung itu garis yang berada pada satu titik ke titik yang lain pada satu lengkungan lingkaran. Ya. Misalnya dari sini ke sini itu melengkung. Ini namanya lengkung garis AD. Kemudian lengkung garis AC. Kemudian lengkung garis BC. Kemudian lengkung garis BD. Ini masing-masing dinamakan busur lingkaran. Ya. Untuk lebih memahami tentu saja kalian pernah pegang busur atau pernah lihat busur, ya. Busur itu bentuknya berbentuk lengkungan, ya. Ini pun sama, ya. Berbentuk lengkungan ini dinamakan busur. Tentu saja ada yang busur kecil, ada yang busur besar. Seterusnya ada ruas garis AD. Kalau tadi AD itu lengkung, sekarang AD ruas garis. Ini dinamakan tali busur. Kalau tadi busur, kalau sekarang yang bagian garisnya disebut tali busur. Bisa membedakan antara busur dan tali busur. Kalau busur itu yang lengkungnya, sedangkan tali busur itu adalah ruas garis yang memotong busur. Selanjutnya ada BOC, ya ini berupa daerah arsiran, ya. Karena dibatasi oleh 2 jari-jari dan satu apa tadi namanya busur. Ya. Daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari ini dinamakan juring. Ya, yang saya sebut juring. Ya. Ini daerah yang diarsir seperti ini namanya juring. Ya. Ini juga bisa juring, ya, karena dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur. Setelah tali juring ada yang namanya daerah yang diarsir, ya, yakni antara busur AD dan tali busur AD, ya. Namanya tembereng. Jadi tembereng itu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Oke, dan terakhir ruas garis OE. Ruas garis OE itu garis yang dibentuk dari titik pusat ke tali busur. Ini namanya apotema. Dan apotema itu sifatnya tegak lurus. Garis tegak lurus antara titik pusat dengan tali busur. Seperti ini gambar apotema. Ya. Oke, itu tadi bagian atau unsur-unsur lingkaran yang sudah saya jelaskan. Tinggal nanti untuk lebih jelasnya tinggal disimak saja dan tinggal cocokkan mananya. Dan seterusnya setelah kalian tadi dijelaskan tentang unsur-unsur lingkaran, Bapak akan berikan satu latihan soal tentang unsur lingkaran. Ya, latihan soalnya seperti ini. Ada sebuah lingkaran dengan pernak-pernik garis seperti ini. Nanti dari lingkaran ini kalian harus menentukan, dari gambar tersebut tentukan mana jari-jari, ya. Boleh lebih dari satu, ya, karena di sini pun ada lebih dari satu. Diameter, ya. Mana yang dinamakan diameter, mana busur, tentukan juga tali busur, tentukan juring, tentukan apotema, dan tentukan tembereng. Itu silahkan nanti dikerjakan. Dan untuk
materi hari ini. Dapat cukupkan sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.